Kenapa sih Islam bisa berkembang di negara Inggris? Kami akan menjelaskan bagaimana Islam berkembang di negara Inggris. Dari data sensus resmi yang kami baca, terakhir pada tahun 2021, jumlah populasi muslim di Inggris mencapai 3,9 juta jiwa dan sekarang diperkirakan lebih dari 4 juta jiwa. Ini adalah orang yang pertama kali masuk muslim dari negara Inggris. Ia bernama Robert dari Saint Paul. Dia termasuk orang yang ikut perang bersama Salahuddin Al-Ayyubi untuk merebut Konstantinopel. Masuk pada kepemimpinan Elizabeth pertama, ia bekerja sama dengan raja dari Maroko dan juga raja dari Ottoman untuk melawan kerajaan dari Spanyol. Pada tahun 1757 terjadilah Perang Plassey di India yang mempertemukan pasukan Inggris melawan pasukan Benggala. Perang pun dimenangkan oleh pasukan Inggris yang membuat India pun jatuh ke tangan Inggris. Di akhir abad ke-18 pun banyak pelaut India yang bekerja untuk perusahaan Inggris dan mereka bermigrasi ke negara Inggris. Ia bernama Abdullah William. Saya mendirikan bangunan pertama untuk kepentingan Islam di Inggris. Saya orang Inggris yang masuk Islam dan diberi gelar Syekh untuk Inggris. Bangunan di atas adalah institut yang dibangun oleh Abdullah untuk kepentingan negara Inggris. Sedangkan pada tahun yang sama, masjid pertama di Inggris dibangun di sekitar Woking. Masjid tersebut bernama Shah Jahan yang masih berdiri hingga sekarang. Ia bernama Marmaduke Pickthall. Saya penerjemah Al-Quran pertama menjadi bahasa Inggris yang berjudul The Meanings of the Glorious Quran. Pada saat Perang Dunia Pertama dan Kedua, banyak tentara India yang menjadi prajurit dari negara Inggris. Oleh karena itu, setelah Perang Dunia selesai, banyak tentara India yang kemudian tinggal di negara Inggris, yang salah satu keturunannya adalah Sadiq Khan yang menjadi wali kota London sekarang. Tokoh beragama Muslim lainnya dari negara Inggris adalah Riz Ahmed yang menjadi aktor. Ada juga Jet Spence. Dia adalah pemain bola untuk klub Tottenham Hotspur. Ia merupakan Muslim pertama yang debut untuk timnas Inggris. Dari bidang musik ada Haris J. Ia merupakan penyanyi yang banyak menciptakan lagu-lagu yang banyak keterkaitannya dengan agama Islam. Kisah menarik terjadi pada seorang Muslim Inggris. Ia merupakan seorang pelari bernama Mo Farah. Ia pindah bersama keluarganya dari negara asalnya ke Inggris pada umur 8 tahun. Setelah itu, bakat ia berlari jarak jauh diketahui oleh guru olahraganya. Setelah itu, ia mengikuti beberapa perlombaan-perlombaan dan tumbuh kembang menjadi seorang pelari jarak jauh, dan pada akhirnya memenangkan 2 medali emas pada 2 olimpiade yang berbeda. Diketahui Mo Farah merupakan sosok muslim yang taat dan ia selalu melakukan selebrasi syukur setelah perlombaan. Ia juga memegang teguh prinsip-prinsip Al-Quran dalam perlombaannya. Selain itu, ada juga beberapa peran organisasi Islam di Inggris. Yang pertama ada Muslim Association of Britain yang berperan untuk berpartisipasi dalam protes anti perang dan juga mempromosikan politik Muslim. Yang kedua, ada Muslim Council of Britain yang perannya mewakili komunitas Muslim di hadapan pemerintah dan pembuat kebijakan. Ditambah organisasi ini memiliki akses langsung dengan parlemen dan media. Yang ketiga ada Kibar, yaitu keluarga Muslim Indonesia di Inggris yang biasanya mengadakan acara seperti pengajian rutin, acara kekeluargaan, dan juga budaya. Lantas, mengapa penting bagi kita untuk memahami sejarah perkembangan Islam di negara-negara non-mayoritas Muslim seperti Inggris?